Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Thank you ya bagi kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke, ambil yang baiknya saja. Bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema yang siap untuk membahagiakanmu. Cie. Melalui readingan kali ini guys, saya akan ajak kalian untuk melihat siapa dia yang siap membahagiakanmu. Cie. Saya akan readingkan untuk kalian ya, supaya kalian lebih yakin lagi ya. So readingan ini betul-betul ya, semoga kalian menemukan jawabannya ya. Buat kalian yang berada di relationship dan mungkin masih kurang yakin, tetapi kita reading melalui energinya ya. Semoga ini adalah jawaban untuk membuat kalian semakin yakin dengan si dia yang sudah siap membahagiakanmu. Oke, ini dia yang siap untuk membahagiakanmu. Saya akan tarik energi orang yang siap untuk membahagiakanmu. Oke, thank you. Wow, Nine of Swords. Ini betul-betul stuck energinya ya. Pokoknya dia tidak bisa mencintai orang lain, cintanya hanya untukmu. Oke, thank you. Ace of Wands. Kalau saya lihat di sini kalian banyak yang komunikasinya lancar, ada yang mungkin baru mulai karena on off biasa ya, atau mungkin soon baru akan ada yang memulai komunikasi kembali. Wow, aku lihat orangnya sangat ambisi dengan kamu ya. Bisa Ace of Wands nya itu pertemuan juga ya guys. Wow, it's not joking, loncat guys. The Devil. Ini kondisinya dia betul-betul tergila-gila dengan kamu. Oke, thank you. Wow, langsung loncat. Sangat menyayangi. LDR punya situasi. Ada sebagian dari kalian yang LDR situasinya. Si Two of Cups is not joking. Ini energi sudah 2 hari ada, kencang sangat ya, datang ke Mustika Tarot. Pokoknya betul-betul ngeyel, ini energi ingin disampaikan. One more. Wow, Nine of Cups. Aku lihat di sini hubungan kalian sudah stabil sih ya, sama-sama mencintai, sama-sama stuck energinya, berambisi seperti itu, saling menyayangi. Kalau saya lihat, kalau komunikasi masing-masing ya banyak energi, ada yang on off, ada yang akan segera baru memulai komunikasi lagi, mungkin setelah sekian agak bermasalah dengan komunikasi ya, sekian lama seperti itu, baru akan ada yang soon, mungkin dalam besok atau mungkin dalam 3 hari ini ya. Berarti soon ada yang baru-baru ini baru mulai kembali komunikasi seperti itu. Oke, itu ciri-ciri pasangan kalian ya. Memang LDR, kalian saling mencintai, justru dia banyak ambisi dan tergila-gila dengan kamu ya, menyayangi kamu juga guys. So sekarang untuk kondisi hubungan saat ini, saling mempertahankan, ada usaha nih dari keduanya kalau saya lihat, saling mempertahankan. Oke, thank you. Wow,
saling merasa menemukan masa depan. Oke, wow, saling terpesona. Ini gampang banget sih, energinya sangat-sangat si King of Cups. Wow, saling menyayangi. Wow, double king guys. Jangan galau ya guys, kalau nanti keluar energi yang bikin kalian, kalau saya lihat ya masih kalian terkadang overprotective, agak posesif ya, jadi jatuhnya ya, tapi itulah jalan proses. Tuh ada yang masih separasian, belum komunikasi lagi. Kalian sudah melewati banyak tower moment kalau saya lihat tuh. So ada kesempatan kedua setelah tower moment, kesempatan kedua. Memang begitu energinya, jadi on off ya, on off, tapi cintanya menggila. So saya akan lihat untuk kalian koneksi apakah sih. Is not joking, separation tuh, the tower momennya separation, saling ngeyelan, saling marahan seperti itu, egoan ya, nggak mau menang, nggak mau kalah, saling mau menang sendiri. Itu yang satu talking, yang satu talking. Jadi kalau berantem dua-duanya ngomong, siapa yang dengerin? Kan nggak ada dari sini ya kalian, tapi nggak bisa saling melupakan. Nah kan tuh, karena cintanya cinta tanpa syarat. Ini koneksi twin flame tuh. Kalau saya lihat di sini ada double king, berarti ada cinta segitiga dan banyak yang sudah berproses ya. See, betul-betul endings bring new beginnings, growth, bertumbuh, berarti sudah nggak komunikasi, balik lagi seperti itu, terus nanti ngilang lagi, begitu. Memang begitu caranya, tetapi finally in the end ya, akhirnya kalian bisa bahagia nantinya ya. Amin ya guys ya, semoga apapun prosesnya, walaupun dia nyebelin, kamu nyebelin, tapi sama-sama sayang. Kalau perasaan di sini garanti, justru terkadang karena terlalu sayang, prosesnya itu terlalu menyakitkan. Oke, saya akan shufflekan. Ini dia, apa alasannya dia siap membahagiakan kamu. Five of Pentacle, karena kamu adalah orang yang selalu membuat dia selalu rindu. Karena kamu adalah kriteria yang dia mau ya, so kenapa dia membahagiakan kamu ya. Wow, karena kamu selalu membuat dia berbunga-bunga. Begitu juga berbunga-bunga bang, karena kamu membawa hoki ya, berbunga-bunga cinta dan berbunga-bunga bang itu karena kamu membawa hoki. Ini beneran loh guys, it's not joking tuh, karena ada koneksi batin, soul koneksi ya, jadi past life connection tuh, karena dua-duanya menginginkan hubungan yang langgeng, makanya dia ingin membahagiakan. Knight of Wands, ingin membahagiakan karena ya kalian saling membutuhkan satu sama lain tuh. Five of Cups ya, kenapa kamu ingin membahagiakan ya, karena dia nggak mau kamu menyesal ya bersama si dia, jadi dia ingin berusaha untuk membahagiakan tuh, karena memang selalu saling memikirkan satu sama lain. Itu dia kenapa dia ingin membahagiakan kamu. Oke, the bottom of the deck, on the way. Ini baik on the way secara planning maupun on the way secara orangnya, mungkin memang betul-betul mau bertemu karena ada LDR di sini ya guys. Mungkin kalian LDR beda country, beda province, beda island ya, beda pulau, beda kecamatan, beda kabupaten. Oke. Dan di sini banyak sekali proses yang sudah kalian lewati dan membuat kalian lebih dewasa dan bertumbuh dan lebih menghargai di masa sekarang seperti itu. Oh my god, this champion card loncat guys kartunya, so saya butuh untuk mengambil. Saya kira ini betul-betul energi yang harus disampaikan. Ada
passion, sabar ya, perlu kesabaran dalam penjajakan itu, harus sabar. Loneliness, kamu gak sendiri kok ya. Memangnya kamu aja yang merasa bahwa dia nyebelin, dia juga merasa kamu nyebelin begitu. Di sini oke guys, dan di sini ada trust, perlu adanya kepercayaan dalam hubungan, ada freedom, berikan kebebasan kepada pasangan atau kepada diri kalian sendiri untuk mengekspresikan cinta. Jangan menuntut relationship itu, nggak boleh menuntut kamu dong mengekspresikan cinta ke aku, nggak boleh begitu. Kamu mau mengekspresikan cinta ke dia ya ekspresikan saja. Misalnya kamu bucin, dia nggak bucin, kamu maksa dia suruh bucin, nggak bisa. Biarkan dia mencintai kamu dengan caranya dia ya, itu namanya freedom. Dan ekspresikan cinta sesuai dengan diri kamu, be yourself. Bucin aja, dia mau jijik mau kagak. Mungkin kan terkadang kalau pasangan kamu bucin sekali dia nggak bucin, terkadang kita terlalu over bucin, dia kan agak geli gitu ya. Bodoh amat ya kan, kalau lu terima gue ya gue jadi diri sendiri apa adanya, dan gue nggak maksa lu jadi orang bucin. Silahkan lu mau mengekspresikan cinta ke gue dalam bentuk apapun, aku terima. Nah itu namanya freedom ya, menjadi be yourself, berikan kebebasan, biarkan dia berkreasi untuk mengungkapkan cinta. Dan di sini ada pride ya, kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri, mencintai kelebihan diri dan kekurangan, nanti kita juga akan mencintai kelebihan pasangan dan kekurangan pasangan. Seperti itu guys, sukses. Jangan lupa, jangan hanya untuk urusan cinta, tapi pikirkan tentang kesuksesan. Oke? The blame, jangan menyalahkan ketika kalian saling memproses. Kalau kalian nyebelin, kalau dia nyebelin menurut kalian, jangan melulu menyalahkan dia, mungkin juga memang beneran kamu nyebelin. Intinya seperti itu guys ya, introspeksi, saling introspeksi ya. Mungkin kalau kalian punya pasangan kok ngambekan sih, kok sensitif sih, ya mungkin kamunya juga bikin dia kesel ya kan. Misalnya kamu lagi, atau enggak sebaliknya vice versa, misalnya dia ke kamu komplain, kamu nyebelin deh, terus emang lu kagak nyebelin gitu kan, kan sama ya kan. Boleh kalau kita balancing itu boleh, yang penting nggak menuntut dia untuk menjadi diri kita. Intinya seperti jangan tuntut pasangan menjadi pribadi yang kita mau, karena kita pun dituntut menjadi dia pun nggak bisa. Intinya seperti itu ya, ada freedom di sini ya guys. Dan di sini ada perseverance, lakukan saja yang terbaik untuk kalian ya. Pokoknya segala sesuatu harus di manage ya, planning kan ke depan. Seperti itu. Saya akan sampaikan untuk perasaan terdalam yang ingin dia ungkapkan kepada kalian saat ini. Keren banget itu, dia siap membahagiakan ya. Kalau saya lihat sih ya ada kesuksesan buat yang sedang LDR, dia mencari nafkah ya kan, cari modal banyak-banyak supaya nanti komitmen dengan kalian dia sudah ready untuk membahagiakan. Seperti itu sih. I love when I saw you with someone. Sih aku bilang apa, ada double king di situ, berarti ada sebagian dari kalian yang di situasi third party. It's time for me to heal. Untuk menyakitkan, makanya healing. I hope that you can forgive me one day. Oke, gitu guys. Kalau untuk memaafkan ya harus ya, karena kita salah apapun orang terhadap kita ya, orang juga pantas mendapatkan maaf dari kita, karena kita juga seperti dia, orang pasti akan memiliki berbuat salah dan memiliki kekurangan. Intinya seperti itu. I know I miss up everything ya, dia menyadari kesalahannya. Dan ya kalau saya lihat dari energinya ya, sebagian dari kalian memang dealing yang sama-sama single,
Kalau saya lihat dari energinya ya awal-awalnya memang kebanyakan kalian sama-sama single nih, jadi sama-sama fokus dengan pekerjaan. Karena besar rasa cintanya, ambisinya, tergila-gilanya, jadi terkadang cepat membosankan atau menyebalkan, akhirnya berproses. Ini on off ya, on off. Tetapi kalian saling menyadari ketika sudah break up ya, dalam komunikasi kalian menyadari satu sama lain, oh ternyata aku butuh dia, seperti itu. Oh ternyata dia yang membuat aku berbunga-bunga. Oh ternyata dia adalah orang yang aku cari, walaupun agak ego, tapi aku suka dengan perhatiannya dia, seperti itu. Memang kadang itu break up ya, separation itu hal yang perlu dilalui supaya hubungan itu, supaya ya gunanya separation atau proses ya, atau tower moment itu supaya hubungan lebih harmonis ke depannya. Karena melalui konflik itu kita harus jadi tahu kekurangan pasangan, kekurangan diri sendiri, seperti itu. Jadi bisa mendandani yang mana yang perlu dikurangi, yang mana yang perlu dinaikkan, seperti itu ya. Karena hubungan kan untuk bertumbuh bersama ya, supaya kita bertumbuh dalam jiwa, itu gunanya, seperti itu guys. Wow, saya yakin kalian happy. Buat kalian yang berada di situasi hubungan dan apalagi yang LDR, kalau saya lihat ada yang akan segera ya untuk mengabari ya. Mungkin kalian yang sudah agak on off-nya udah sering nih, udah nggak kaget. Tetapi kalau yang mungkin baru PDKT, LDR terus dia nggak ada kabar, nah itu terkadang kaget, scared, kenapa dia nih kehilangan kaliannya, seperti itu. Nah nanti juga balik lagi setelah komunikasi lagi, nanti kalau pergi lagi udah nggak heran lagi ya. Kalau sudah minimal pergi 2 kali atau ya 2 kali sudah balik lagi, ketiga kalinya kalian udah nggak heran, oh berarti memang kayak gini energinya, bekerjanya. Nah setelah dua-duanya capek ya kan semacam Tom and Jerry, chaser and runner. Setelah dua-duanya capek, koneksi terus berjalan. Semakin lama separation, semakin koneksi batin itu bekerja, semakin gak ada komunikasi, semakin dia ngeblok kamu, semakin kamu dancing di kepalanya dia ya, di otaknya dia. Semakin dia ngeblok, semakin kamu singing di hatinya dia, seperti itu. Jadi dia sendiri yang ngeblok, dia sendiri yang pusing merindukan. Biasanya koneksi true love itu seperti itu. Jadi jangan takut ketika kalian berada di situasi yang deep connection, koneksi batin, terus kalian bingung, aduh aku gimana nih. Jangan gimana, tenang. Nah, afirmasikan, bikin loa, stay cantik, percantik diri, pasti dengan secepatnya dia termagnet. Percayalah, kalau kalian betul-betul berada di koneksi deep connection ya, koneksi batin yang sangat kuat, terus tiba-tiba dianya yang menghilang, kesempatan untuk kalian self love, tenangkan diri, afirmasikan, power lagi, bikin loa. Nanti terus kalian stay kalem, jangan cari dia, biarin nanti dia sendiri yang datang. Seperti itu caranya menarik energi ya. Karena terkadang itu yang mengghosting atau yang mengeblok itu yang sebetulnya nggak kuat menahan rasa, karena terlalu ada koneksi yang besar, jadi terkadang scared, seperti itu guys. Itu yang terjadi karena reality dan energi itu terkadang ya seperti antara maya dan nyata, seperti itu. Kebanyakan kan energi dulu bekerja, baru kenyataannya, seperti itu. Nah makanya terkadang orang itu kalau yang suka bicara dengan logika akan bilang kalau orang jatuh cinta, ih halu, padahal itu beneran energinya bekerjanya seperti itu. Nanti kalau sudah bisa membuktikan dengan
nyatanya, kenyataannya, nah baru orang percaya, oh ternyata dia nggak halu. Ya iya, karena sudah berani membuktikan. Harus dengan trik ya, dengan cara, intinya seperti itu. Caranya itu bukan berarti kita melet dia, atau nggak usah melet seseorang itu, nggak usah pakai jambi-jambi atau apa, nggak usah. Cara menarik pasangan yang sudah terkoneksi batin itu dengan mempercantik soulnya kamu. Nanti dia tertarik sendiri, karena soul itu energinya semacam sinyal, sudah saling kenal ya. Jadi kalau orang sudah koneksi batin dua-duanya ya, dia meninggalkan, terus kalian galau, ya udah dia tambah uring-uringan, tetapi terus nggak bakalan mendekat ke kalian karena galau sih kalian ya. Tapi kalau kalian terkoneksi batin dan dia meninggalkan kalian, kalian stay cantik. Nah ini energinya itu udah mencari sinyal automatically, dan yang dia itu merasakan ada yang narik, teringat melalui mimpi, padahal kamu gak ngapa-ngapain, cuma self love. Seperti itu guys cara energi bekerja, karena soul dan energi itu bekerja ya lebih cepat, dan memang itu pekerjaan Tuhan dan alam semesta ya. Kalau kita, pokoknya itu aja deh, gak bakalan pergi kemana-mana kalau kalian terkoneksi batin ya. Jangan langsung bingung atau scared atau dibawa galau. Boleh sih galau sebentar, nangis pun boleh, tapi nggak boleh berlarut-larut, nggak ada gunanya. Nangis pun nggak ada yang mau ngasih sesuatu yang indah ya. Yang benar itu kalau ada sesuatu yang indah di depan antara kamu dengan orang yang kamu rindukan, ya kamu lakukan yang terbaik untuk hidup kamu, karena koneksi soulnya itu ditunggu oleh dia loh ya kan. Bukan hanya kita yang rindu, pasangan kita yang terkoneksi juga rindu. Aduh kapan sih kamu cantik soulnya, aku kan mau mendekat ke kamu. Nanti kalau misalnya kamu nih punya koneksi dengan orang yang LDR, baru penjajakan, udah sering on off hubungan komunikasinya, terus kamunya galau terus ya, di sana juga sebetulnya energinya itu bilang, gimana gua mau ke lu aja down mulu, lu aja nangis mulu, lu aja bete mulu, nanti kalau gue dekat lu kita berantem melulu. Nah kan ibaratnya energinya seperti itu pasti guys ya. Tetapi kalau serumit apapun atau mungkin perbedaan kamu jauh dengan si dia, kalau batin itu terkoneksi, terus kalian itu buru-buru sadar, oh ya caranya itu menarik energi dia, walaupun mungkin ya kalian ada di cinta segitiga, pokoknya nggak mungkin bersatu deh karena dia sudah ada yang punya, atau bersegi-segi berarti kamu juga sudah ada yang punya. Tapi kalau misalnya Tuhan mentakdirkan untuk bersatu, nah kan pasti itu memang sudah jodohnya ya kan. Jadi kalian itu harus stay fokus dengan diri kalian sendiri, karena ini kan sudah krodit sangat ya kondisinya ya, sangat krodit, jadi sangat rumit seperti itu. Jadi caranya ya kamu fokus dengan diri kamu ya, biarkan Tuhan mau menjatuhkan jodoh kita itu jatuh, cinta terbaiknya yang mana itu terserah Tuhan, yang penting kita fokus dengan diri sendiri, itu yang terbaik seperti itu. Terus buat kalian yang sama-sama single penjajakan, misalnya kalian sudah LDR dengan seseorang yang belum pertemuan tetapi sudah lama, mungkin 1 tahun 2 tahun, mungkin karena beda country gitu atau beda provinsi ya, LDR terus kalian sering on off, dianya menghilang, nanti datang lagi komunikasi. Nah kalian itu jangan bingung, kalian juga harus stay cantik ya. Terus jangan maksa, ayo dong kapan kamu mau nemuin aku gitu, kamu galau mulu ya kan. Gimana dia mau nemuin kamu kalau kamunya aja masih galau-galauan? Nah itu kan energi sudah mencari sinyal, karena ketika Anda sekarang menemui kamu ya, sudah gak LDR lagi, dia menuju ke tempat tinggal kamu,
ada pertemuan union pertama ya, atau enggak reunion seperti itu ya. Sudah reunion, kalau kamu belum siap, ya kan, karena kamu masih galau-galauan, nanti juga berproses lagi, akan ada separation lagi seperti itu. Sebetulnya sih ya, memang koneksi true love itu kuncinya adalah self love, intinya seperti itu guys. Jadi kalau saya lihat ini unconditionally love ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus ada acceptance ya, ikhlas saja, lakukan yang terbaik, jangan memaksa diri. Mungkin aku yang terlalu bodoh ya karena mencintainya, gak ada seperti itu. Kalau kamu mencintainya ya sudah, pakai energinya. Kalau nggak ada komunikasi, buat yang ada di separation, pakai energinya untuk mencintai diri kamu. Nanti dia yang termagnet oleh energi kepribadian kamu yang sudah cantik, intinya seperti itu. Oke guys, jadi pelet termanjur itu adalah soul yang shining, jiwa yang indah ya, inner beautiful inner beauty ya, inner beauty, kecantikan di dalam itu magnet, pelet terindah, hati baik, seperti itu maksudnya guys. Jadi kalau kalian tanya gimana cara menarik pasangan yang ghosting, yang perlu diselamatkan diri kamu sendiri ya, karena magnetnya ada di kamu. Nah, kalau yang sudah tahu kebanyakan sukses, tapi puji Tuhan selama ini memang ya my client kebanyakan memang kalau yang denger, betul-betul denger nih self love ya ada ya, walaupun harus beberapa kali personal reading seperti itu, baru dia tahu oh ternyata kuncinya di kitanya sendiri ya, karena hati kita itu magnet, kecantikan inner kita itu magnet untuk lawan jenis, untuk family, untuk orang-orang tempat kerja, seperti itu. Kalau kita cantik dari dalam diri kan, kita, orang-orang di sekitar itu merasa diberkati, apalagi orang yang terkoneksi secara asmara, wah pasti akan termagnet seperti itu guys. Oke guys, wow, saya harap kalian paham apa yang saya ocehkan dari tadi ya. So untuk zodiak ini sekarang saya akan readingkan, ada dari elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, dan elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus. Oke. Dan untuk zodiak yang paling strong, readingan kali ini ada dari Capricorn ya, saya rasa yang paling strong adalah Capricorn aja. Oke guys, wow, thank you so much, semoga kalian happy dengan readingan kali ini ya. Saya harap kalian selalu enjoy dan happy, dan saya juga merasa happy ketika kalian merasa resonate ya. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you all.